Doa adalah nafas hidup. Ungkapan itu pasti kita semua telah dan pernah, apalagi atau bahkan sering mendengar dan memahami. Artinya bahwa kalau disebutkan doa adalah nafas hidup, tanpa nafas kita mati. Tanpa doa tidak bernafas, alias mati. Mati secara rohani karena tidak ada hubungan, tidak ada kontak, tidak ada persekutuan dengan Allah, Bapa, Tuhan, dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tidak ada kehidupan bersama dan di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita diajak untuk bersama-sama memahami tema yang sedikit berbeda dengan pemahaman yang biasa kita dengar. Doa karantina bagi jiwa. Doa karantina bagi jiwa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, umat yang dikasihi Tuhan, istilah karantina bukan asing lagi buat setiap kita. Karena sejak tahun 2020, ketika pandemi, istilah ini menjadi akrab, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Istilah karantina ini sebenarnya punya arti 40 hari. Dari bahasa aslinya dari Venesia. Istilah ini muncul ketika ada pandemi, ada kehidupan yang menyeramkan ketika terjadi wabah penyakit yang melanda wilayah Eropa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita mengenal karantina sebelum pandemi ini adalah sebagai pengertian atau memberikan kepada kita pengertian. Sebenarnya kalau kita melihat dari Kamus Bahasa Indonesia, adalah diasingkan, mengasingkan. Tapi lebih kepada pengertian yang kita seringkali pahami adalah ketika ada hewan import ya yang dari luar negeri, maka itu dikarantina dulu supaya kalau memang berpenyakit itu tidak akan menjadi konsumsi bagi masyarakat. Tapi kemudian juga para pelaut yang sudah berlayar ke beberapa daerah wilayah di dunia ini, dan selama itu berbulan-bulan mungkin, kemudian dia kembali ke darat, akan kembali ke rumahnya, maka ketika dia kembali ke darat, mereka akan menjalani karantina supaya tidak membawa penyakit wabah atau virus. Setelah diyakini bahwa mereka itu tidak terpengaruh atau tidak terkena penyakit, barulah mereka kembali ke tengah masyarakat. Nah, saudara sekalian yang kasih Kristus, kalau kita mengenal istilah karantina ini dan diperkenalkan dengan kaitan doa. Doa karantina bagi jiwa, maksudnya apa? Kita mulai dengan melihat kisah para rasul dalam bacaan kita yang pertama. Sudah lewat kenaikan. Ketika para murid itu menatap terus ke langit, Tuhan sudah tidak kelihatan lagi, Yesus dan guru mereka. Tapi mereka masih menatap terus. Ada rasa kehilangan, ada rasa takut, berbagai macam perasaan ketika berpisah dengan Tuhan dan gurunya itu. Tapi bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan gurunya adalah bahwa mereka tetap harus berada di Yerusalem. Tetap berkumpul sampai Roh Kudus menyatakan diri kepada mereka dan memberi kepada mereka kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Nah, ketika mereka kembali ke Yerusalem, ke sebuah rumah yang memang biasa untuk mereka menumpang di sana, kita tadi membaca bahwa mereka naik ke atas, ke ruang atas. Dan disitulah dikatakan mereka bertekun dalam doa
sehati mereka berdoa. Nah, ungkapan ini atau apa yang dinyatakan oleh kisah para rasul ini mau menggambarkan bahwa Yesus memerintahkan mereka untuk mengkarantina diri, mengasingkan diri, menutup diri, bukan untuk menutup diri dalam artian bahwa mereka putus asa, bahwa mereka itu tidak lagi harus bergaul dengan banyak orang di luar sana. Tapi menutup diri, mengasingkan diri untuk berdoa dalam hubungan yang makin dekat, makin intim dengan Dia Tuhan yang dipercayai ada dan hidup. Dia Tuhan yang terus mendampingi. Dia Tuhan yang akan memberikan pengertian kepada mereka. Itulah yang mereka lakukan. 11 orang tadi disebutkan nama-namanya, tetapi juga termasuk ada beberapa wanita termasuk Maria, Ibu Yesus. Mereka sehati dengan sungguh-sungguh mereka berdoa. Mereka mengkarantina diri. Saudara, kata karantina ini pada waktu pandemi tidak menyenangkan buat kita, bukan? Ketika kita harus mengasingkan diri. Baik itu ketika harus di rumah sakit. Bahkan suster ataupun dokter yang mendekat aja harus membentengi diri ya. Begitu menakutkannya waktu itu. Tapi karantina dalam artian doa yang sungguh-sungguh dalam kesehatian yang kita mau pelajari, mau pahami di sini, bukanlah seperti itu yang menakutkan. Tapi sesuatu yang justru membuat mereka itu mendapatkan sesuatu yang lain dalam kegundahan mereka, kegamangan mereka. Betapa mereka itu sebenarnya tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Selama 3 tahun mereka terus bersama-sama dengan Tuhan dan gurunya itu. Selama 3 tahun mereka itu dikatakan melayani bersama dengan gurunya itu. Mereka tetap dalam kedekatan, dalam pandangan, dalam tuntunan dari sang guru. Tapi ketika mereka harus berpisah, ditinggalkan sama sekali, mereka memang tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dihadapi dalam kehidupan mereka. Dan mereka 10 hari lamanya berdoa dalam kesehatian untuk menantikan hari Pentakosta. Itulah juga saudara sekalian bahwa jemaat-jemaat GKI pada saat ini sedang menyelenggarakan doa 10 hari. Doa menjelang Pentakosta. Mempersiapkan diri. Memang kita tidak seperti para murid itu. Tapi bahwa kita diingatkan bahwa hidup dan kekuatan kita sebagai orang beriman dalam kedekatan kepada Tuhan adalah ketika kita menyatu dengan Dia. Dan itulah yang sebenarnya para murid itu sedang lakukan. Dalam pengertian yang sungguh-sungguh siapakah Tuhan dan gurunya itu. Siapakah yang memerintahkan dia untuk berdiam diri, mengasingkan diri, mundur dari kehidupan keseharian. Doa sebagai sebuah kesempatan menyatu dalam keakraban, dalam keintiman dengan Allah. Bahwa dalam doa itu membuka diri, pikiran, perasaan, jiwa ini untuk memahami benar. Kalau dikatakan intim, dekat, akrab, kita mengerti bukan? Kalau kita mengatakan bahwa saya punya sahabat, saya punya teman dekat, saya punya pasangan, entah itu suami, istri, artinya bahwa saya sudah menyatukan diri dengan dia. Saya memahami dia. Sahabat yang mengerti saya. Oleh sebab itu saya bisa mencurahkan segala sesuatu yang ada dalam hati saya kepada dia. Mempercayakan apa yang ada dalam hati, dalam hidup ini kepada dia. Nah, keintiman, keakraban dengan Tuhan dalam doa adalah sebuah gambaran bahwa benar-benar kita percaya, yakin, dan berserah. Bahwa dia yang kita percaya itu punya kekuatan. Bahwa dia yang kita percaya itu tidak pernah meninggalkan kita.
Saudara ingat biasanya menjadi ayat bacaan dalam Matius 11 ayat 28 ya. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Doa adalah memberikan kelegaan. Memberikan kelegaan itu bukan berarti bahwa segala sesuatu yang akan kita hadapi yang sulit, yang menakutkan itu hilang. Tetap ada. Tapi bahwa setelah kita memahami siapakah Tuhan, makin dekat, makin akrab, makin mengenal Tuhan dan Bapa kita, tapi juga sekaligus juru selamat kita dalam Kristus Yesus. Yang mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Maka rasanya pegangan dalam hidup ini kuat. Dan oleh sebab itu apapun tantangan pergumulan ke depan bukan sesuatu yang membuat berhenti melangkah. Dan itulah juga yang dipersiapkan oleh Yesus Tuhan dan Guru itu dalam bacaan kitab Injil yang tadi kita baca bersama. Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya, mohon kepada Bapanya yang telah memberikan tugas mengutus dia untuk datang ke dalam dunia ini, untuk memberikan dan menganugerahkan keselamatan itu kepada manusia, bahkan mengirimkan orang-orang yang siap diutus untuk meneruskan apa yang telah dilakukannya. Dan para murid itulah orang-orang dalam keterbatasannya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berdoa, mohon kepada Bapanya, agar para murid itu yang resah gelisah pasti dikuatkan, dimampukan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah ketika mereka meneruskan tugas panggilannya. Saudara, doa adalah penyerahan diri. Doa adalah ketika dalam kegelisahan mampu berserah dan menyerahkan yang menjadi pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi. Saya sering membayangkan begini. Ketika masih kecil, saya sangat takut sekali kalau lewat jembatan. Apalagi kalau sungainya itu lebar. Apalagi kalau habis hujan gitu ya. Kan airnya cukup banyak, deras. Sungguh-sungguh untuk melewati sebuah jembatan itu buat saya serem. Apalagi kan jembatan-jembatan pada zaman masa saya kecil itu kan dari kayu. Kadang-kadang kalau kita melangkah jalan di atas jembatan itu bunyi karena kayunya agak goyang. Nah, makin goyang kayunya itu, jembatan itu makin saya takut. Karena rasanya kalau saya menginjak di situ pasti kecemplung ke dalamnya. Tapi kalau saya dipegang oleh ayah saya merasa aman. Saya merasa bisa melangkah, melewati jembatan itu. Dan tidak mungkin akan masuk ke dalam air, ke dalam sungai. Keyakinan itu, kepercayaan itu bahwa ayah saya memegang saya dan melewati, menyeberangi jembatan itu. Saya membayangkan ketika kita percaya kepada Tuhan, mestinya kita menyerahkan tangan kita untuk digandeng, untuk terus dipegang oleh Tuhan. Apapun juga yang kita hadapi dalam hidup ini, yakin bahwa dia yang menggandeng, dia yang menuntun, dia yang terus memegang tangan kita adalah dia yang tidak akan melepaskan genggaman itu pada saat-saat yang paling kritis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang akan dihadapi para murid yang dulu biasa didampingi tetapi sekarang harus sendiri? Dengan kesatuan hati mereka berdoa membawa kepada Dia Tuhan,
kepada Dia yang dipercayai bahwa menyertai terus, kepada Dia yang telah mengutus untuk nanti berhadapan dengan dunia dengan segala resikonya. Tapi setelah itu memang mereka merasakan ada sebuah rasa lega. Saudara bisa membayangkan ketika saudara memakai masker nih ya. Jujur kalau saya lama memakai masker dan kemudian jalan atau ngomong banyak, rasanya nyesek. Tapi ketika lepas masker seperti sekarang ini, saya bisa ngomong dengan lega, ringan. Nah, bayangan seperti itulah ketika bergumul dalam doa, ketika sungguh menyerahkan segala sesuatunya, pasrah dalam doa. Percaya benar. Maka seharusnya kita merasakan kelegaan itu. Setelah karantina 10 hari, para murid itu punya kekuatan mendapatkan sebuah pemulihan dari kelelahan, dari segala sesuatu yang menggoncangkan iman mereka. Mereka kemudian dengan jiwa yang kuat berani menghadapi, ada harapan, pengharapan baru. Terus berjuang. Saudara ingat sebuah iklan itu ya. Iklan rokok kalau nggak salah ya. Tapi yang menarik buat saya adalah warrior never quit. Artinya pejuang itu nggak pernah berhenti. Pejuang itu tidak akan mengenal menyerah. Terus. Kan itu dalam videonya ya. Penyerahan diri kepada Tuhan. Seperti yang surat 1 Petrus pasal 5 ya tadi. Menyerahkan kekhawatiran kepada Dia Tuhan. Punya kekuatan, keberanian untuk terus melangkah dalam hidup ini. Doa itu bukan sekedar permintaan yang harus dikabulkan. Itu yang salah pada kita. Pengertian kita. Kalau ada orang yang mengatakan, iya saya pengen sembuh, doa aja nanti Tuhan kan sembuhkan. Saya bukan menyangkali itu, Tuhan bisa dan mampu menyembuhkan, mengangkat penyakit kita. Tapi doa, penyerahan diri, kepercayaan, membuka diri kepada Tuhan, itu dalam pengertian, ketika saya akrab dengan Dia Tuhan. Saya juga tahu bahwa Tuhan mampu menolong saya. Menolong saya baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Menolong saya punya keberanian untuk saya bisa menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Termasuk kuasa-kuasa kejahatan. Kuasa-kuasa kejahatan itu bukan hilang kan ketika kita menjadi anak Tuhan. Kita menghadapi itu. Baik itu melalui ungkapan-ungkapan atau tindakan sikap, kelakuan, perlakuan orang lain bagi kita. Tapi apakah dalam hidup dan kehidupan kita yang berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang seperti itu, lalu kita mundur, menutup diri, membentengi diri untuk kita tidak mengatakan apapun juga. Kembali saya teringat masa kecil. Ketika itu kami tinggal di rumah nenek yang halamannya itu luas sekali. Dan pada suatu kali ada orang yang menggantung diri di salah satu pohon karena banyak pohon yang besar-besar. Sebagai anak kecil yang waktu itu saya masih kelas 3 SD dan dengar suara-suara dari orang luar yang mengatakan, oh kalau malam itu yang gantung itu berdiri di situ, ya pasti takut, sangat ketakutan. Sehingga kalau tidur harus ditemani, padahal biasanya enggak. Tapi disitulah letaknya kemudian ibu saya mengajak saya malam-malam ke sana,
ke tempat bekas pohon yang tempat orang itu gantung yang sudah dipotong. Karena orang banyak minta dipotong. Ada apa di sini, kata ibu saya? Ada sesuatu, ada yang berdiri di sini. Yang berdiri adalah kita. Dan itulah yang membekali untuk berani menghadapi kenyataan yang sebenarnya tidak menakutkan. Karena punya Tuhan, begitu kata ibu saya. Kalau kita punya Tuhan, maka kita tidak takut itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menyatu dengan Tuhan. Orang tua dan anak dan Bapa, Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Dan para murid itu juga menyatu dengan aku. Kesatuan dalam artian keakraban yang begitu dekat. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai anak atau kita sebagai orang tua memanggil anak-anak kita, panggilannya kan sesuatu yang menunjukkan sayang, akrab, dekat. Misalkan Nini, Meme, itu kan bukan nama yang sebenarnya diberikan pada waktu atau itu yang tercatat di dalam surat kelahiran. Tapi itu adalah untuk mengungkapkan betapa dekatnya, akrabnya bagian dari hidup orang tua ini. Dan anak itu merasakan seperti itu. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang kalau berdoa secara pribadi, menyebut namanya sendiri. Rasanya dengan menyebut nama sendiri, karena saya dulu diajarkan seperti itu ya, masa kecil. Sehingga sampai setua ini juga kalau berdoa masih menyebut, ini saya, bukan saya. Kalau itu ada cerita yang ini Acong, ya, bukan itu ya. Tapi ini aku Tuhan, aku yang namaku ini yang disebut dan selalu menyebut ini adalah anakmu, adalah milikmu. Dan sebagai milikmu, apa yang kita mau ungkapkan? Apakah kita berdoa itu hanya sebagai sebuah kebiasaan? Karena orang Kristen memang harus berdoa. Ataukah berdoa itu sungguh-sungguh kerinduan? Seperti kita selalu rindu juga untuk ngobrol dengan orang tua kita ketika kita masih jadi anak. Apakah berdoa itu sekedar saya sakit Tuhan, biar saya enggak sakit. Tapi berdoa, mohon kekuatan adalah Tuhan, apa yang saya hadapi adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang memang menggetarkan hati. Tapi saya yakin bahwa saya mampu, karena Tuhan memampukan saya. Saya yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Tuhan Yesus berdoa bagi muridnya agar dilindungi dari yang jahat. Tapi bukan kejahatan itu disingkirkan. Kejahatan itu tetap kita hadapi. Tapi kita punya kemampuan untuk melewati, mengatasi semuanya itu. Mengalahkan rasa takut dalam keberanian percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita. Tidak gentar apapun yang harus dihadapi. Berani hadapi tantangan, berani untuk menghadapi pergumulan karena Dialah Tuhan yang telah memberikan pemulihan dalam kesadaran penuh bahwa Dia Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kepada kita keberanian untuk melangkah. Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji penyertaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, biasanya saya tidak tahu, kalau di sini mungkin tidak. Sepanjang 10 hari atau 9 hari atau 8 hari doa menjelang Pentakosta itu yang datang kan sedikit. Hanya orang-orang tertentu saja. Apakah kita merasa bahwa itu tidak penting? Bagaimana kita belajar
untuk terus menyatukan diri dalam keakraban, keintiman, kedekatan dengan Dia Tuhan. Menyatukan hati, menyadari benar Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Amin.